Umi udah ada loh dari awal, Bapak Ibu. Sejak awal Umi udah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi, sudah luar biasa di kegiatan Umi, jadwal syiarnya. Saya takjub banget sama Umi. Di tengah sakit, beliau masih syiar, jalan terus syiarnya, nggak pernah berhenti. Ini suatu kehormatan bagi kita Umi ya. Umi sudah menyiapkan waktu khusus, memberikan kajian kepada kita semua. Jazakallah khairan katsira Umi. Amin. Umi, saya udah baca buku ini ya. Sebagian dari buku ini saya sudah baca. Dari halaman pertama aja auranya udah luar biasa, memberikan inspirasi pada saya. Semua halamannya jelek ya di hati, dan dari sekian yang jelek itu izinkan saya baca satu halaman ya Umi ya. Yang bikin saya jelek ya, boleh ya Umi. Ini bikin saya ngejelek banget nih, Bapak Ibu nih. Ini saya bacakan ya. Sampai suatu saat Allah menguji keimananku dengan penyakit kanker bersarang di tubuhku. Dengan beberapa kali operasi, puluhan kali radioterapi, fisioterapi, kemoterapi, dan imunoterapi. Tubuhku mulai kurus kering, kehilangan pendengaran, penglihatan, jantung melemah, dan infeksi paru. Satu persatu fungsi organ tubuhku mulai melemah. Aku nyaris tidak percaya, kenapa harus aku yang mengalami kanker, penyakit yang ditakuti oleh banyak orang. Di tangannya lah segala sesuatu bisa terjadi. Atas kehendaknya, segala yang sulit akan menjadi mudah. Segala yang tidak mungkin akan sangat mungkin terjadi dengan kuasanya. Kenapa aku harus meragukan kebesarannya? Di tengah gempuran penyakit dan berbagai kelemahan yang terjadi, aku tetap bekerja dan berdakwah. Dari musola ke musola, masjid dan masjid, dari perumahan dan perumahan. Walau dengan luka jahitan yang masih kerap menimbulkan perih dan linu di perut dan kepalaku, aku tetap mengisi taklim ibu-ibu. Sekalipun aku harus menaiki kereta KRL, Masya Allah, dengan memakai tongkat di tangan kiriku karena lutut kiriku mengalami osteoporosis itu. Ya Allah, saya kerasa gimana gini, kalimatnya luar biasa. Aku tetap mengisi undangan ke Manggarai, Klender, Condet, dan daerah Jakarta lainnya. Atau aku masih mengeluarkan darah mimisan dari hidungku karena kanker nasofaringku. Aku tetap mengisi halakoh karyawati. Masya Allah, saya jadi nangis. Ini yang bikin saya wow banget ya dari buku ini. Bapak Ibu, monggo. Dikasih kesempatan kali ini ada open donasi ya dengan pembelian buku ini, buku Jejak Langkahku Meniti Jalan Ilahi. Ya, infonya nanti akan diberikan setelah Q&A. Tapi bagi yang nggak sabar ya, silakan hubungi panitianya ya. Jangan lupa hari ini, untuk pembelian hari ini tuh ada potongan harga loh ya. Hari ini Minggu 12 September 2021 ada potongan harga, so don't miss it ya. Ilmunya dapat, inspirasinya dapat, sedekahnya juga komplit deh. Oke, Umi, Ustazah jujur nih, saya pernah menarik diri dari peredaran dunia. Maksudnya nih, ketika kena divonis cancer, udah deh stop aja, nggak mau ngapa-ngapain karena takut kecapean, stres, ujung-ujungnya relapse. Saya pernah loh Umi nggak ngapa-ngapain, tapi saya jadinya nggak happy. Setiap hari saya meratapi nasib saya dan takut jika hari itu datang. Saya pun yakin rasanya banyak ya dimiliki oleh sebagian besar penderita kanker. Maka dari itu mohon pencerahan dari Umi Ustazah Trihandayani. Kepada Umi Ustazah, waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu moderator dan Ibu MC yang cantik soleha. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'a ismihi wa huwa shay'un fil ard. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur kita tak putus-putusnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah di hari Ahad yang cerah ini, atas izin Allah, hidayah dan inayahnya, Allah pertemukan kita di dalam grup online, dalam kajian yang insya Allah barokah ini dipertemukan dengan para pejuang-pejuang yang luar biasa di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba-hamba Allah yang akan memenangkan ujian dan cobaan ini dan akan mendapatkan surga di bawah lindungan dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teriring salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita menjadi umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat saya kepada pengurus MMC Ibu Dr. Dewi yang telah mengundang saya, Dr. Dewi. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Dr. Dewi. Kemudian kepada Mbak Feby yang tadi sudah menyampaikan cerita Masya Allah, ya. Kaget ya, bercampur haru. Mudah-mudahan Mbak Feby diberi umur ya. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Umi. Begitu juga dengan Umi, semoga diberikan kesehatan. Ya Umi. Sama-sama. Kepada yang saya cintai, Ibunda Silvana Syah yang hari ini demikian cemerlang membawakan acara. Mudah-mudahan senantiasa barokah Bu Silvana. Wabil khusus kepada seluruh pejuang-pejuang tangguh hari ini di grup ini di pagi hari ini. Tetap semangat, never give up. Jangan pernah menyerah. La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Hari ini saya bahagia sekali bisa berkenalan, bisa bertatap muka. Mohon maaf Ibu-ibu, saya ada tampil, bisa kelihatan tidak? Halo, Bu Silvana, bisa tampil tidak? Saya ada ini, ada tampilan materi. Bu Bapak yang ada di grup, sampaikan Bu, sehat semua, semangat. Oh, tidak semua menampilkan ini ya. Tidak semua menampilkan wajah ya. Mudah-mudahan yang hari ini masih mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan. Yang hari ini sedang terapi, mudah-mudahan Allah berikan ya. Tadi sudah disampaikan saya. Jadi kalau ada, mohon maaf kalau ada sedikit ucapan saya yang kurang jelas. Ini keterbatasan saya, tadi Mbak Feby sudah menyampaikan untuk banyak cerita. Di daerah Depok, Bogor, Karawang, kalau dipanggil itu Ustazah Metik, Bu Silvana. Kenapa dipanggil Ustazah Metik, Mbak Feby? Karena Umi nggak punya gigi. Ya, sekarang ada Metik, motor Metik, mobil Metik. Di Bekasi ada Ustazah Metik, Ustazah gigi. Kenapa tanpa gigi? Karena pengaruh dari radiasi 38 kali radiasi. Allah, Umi, ya Allah. Jadi rontok ya, dari rontok semua. Sudah diupayakan pemasangan gigi palsu.
ya, pemasangan gigi palsu hadiah dari Fakultas Kedokteran Gigi UI 20 pasang, tapi bertahan 1 bulan terjadi peradangan hebat, terjadi begitu banyak, kalau kita katakan banyak nanah kering yang ada di belakang atau di bawah gusi, sehingga dokter ortodontis memutuskan untuk tidak boleh dipasang gigi, baik yang pasang permanen atau yang pasang temporari. Jadi saya menikmati tanpa gigi. Alhamdulillah, saya tidak cadel. Jelas nggak, Bu Silvana? Jelas Ibu, jelas. Insya Jelas Allah, ya. Ustazah. Ya. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan juga. Saya pakai tongkat kemana-mana karena Umi nggak punya mobil, nggak punya motor. Jadi Umi naik turun komuter lain, busway, ya, Gojek. Ya Allah. Kalau naik Grab cenderung Grabcar, Gokar itu cenderung macet. Jadi saya tidak ketimbang jamaah yang menunggu saya. Masya Ya. Allah. Masya Allah. Umi. Karena bagi saya menunggu itu pahala. Betul, betul. Umi Ya, mohon Umi. maaf, Umi bisa di slideshow Umi biar maksimal. Slideshow itu yang ada di paling bawah pojok kanan Umi, punten, yang bentuknya kayak paku. Nah, oke, sip. Ya, jadi kalau ketemu Umi di jalan, ya kan biasa dipanggilnya Umi, ya, sampai jamaah dipanggilnya Umi. Jadi panggilnya Umi Metik, ya. Masya Allah, Umi Ya, Metik. Umi, ya. Umi nggak marah. Oh no, Umi nggak marah. Umi terima. Ya, karena alhamdulillah giginya diambil, tapi keinginan makannya tidak diambil. Alhamdulillah. Walaupun nggak punya gigi, tapi badan Umi montok, ibu-ibu. Masya Allah. Jadi seperti, Iya. alhamdulillah saya sudah menjalani 7 kali operasi, 38 kali radiasi, 178 kali fisioterapi. Saya menjalani 28 kali imunoterapi, kemudian ada tembak laser di kepala karena saya kanker otak. Ya Allah. Kemudian ada imunoterapi, dan hari ini MCU medical check up dengan mendatangi 4 rumah sakit. Yang pertama Rumah Sakit Kanker Darmais, yang kedua Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang ketiga Rumah Sakit Jantung Harapan Kita karena jantung saya papar akibat kemo yang begitu banyak. Kemudian saya juga ini ya, paru-parunya infeksi, jadi saya harus ke Rumah Sakit Persahabatan. Ya, jadi kalau ada 9 penyakit yang ada di badan saya hari ini. Jadi yang pertama saya mengalami kerusakan pada jantung, yang kedua paru, yang ketiga saya mengalami diabetes mellitus, yang keempat THT saya rusak karena saya kena kanker nasofaring. Yang kelima saya harus ke bagian onkologi karena ada 4 bedah di perut. Ya, ini di perut ada jahitan vertikal, horizontal, diagonal, sentrifugal. Jadi ada 4 jahitan. Ya, ada gangguan sedikit. Kemudian dokter internis, kemudian dokter radiologi, dokter Dewi Swiss, kemudian ke dokter THT, kemudian ke dokter bedah mulut. Jadi kalau saya MCU per 3 bulan, luar biasa, ya. Bisa sehari penuh saya MCU di 4 rumah sakit. Dan alhamdulillah pertolongan Allah itu dekat. Inna nasrullah qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Kalau tadi Mbak Febi katakan berobat pakai BPJS. Karena Umi sakit dari tahun 93. Umi sakit dari tahun 93. Ada Umi BPJS? Iya, belum ada. Kocek ya, sendiri Umi. Betul, belum ada. Ya, ngerogoh kocek sendiri. Jadi jual mobil, jual motor, jual perhiasan, sampai jual piring-piring terjual. Yang penting untuk pengobatan. Dan kalau saat ini Mbak Febi dan ibu-ibu lain didampingi suami, saat itu saya masih gadis, saya juga anak yatim yang sudah tidak punya bapak. Jadi segala sesuatu itu luar biasa. Ya, kenapa? Karena Allah ingin membackup sendiri, Allah ingin melindungi sendiri, memprotek sendiri. Ya, apa yang kita
kadang-kadang kita lakukan, kadang-kadang membuahkan sesuatu statement yang di luar dugaan. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dzanni 'abdi bi." Aku ini bagaimana prasangka hambaku. Jadi kalau prasangka kita baik kepada Allah, bismillah, Allah akan memberikan yang terbaik. Tapi saat kita berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah juga akan memberikan apa yang kita sangka. Mudah-mudahan di grup ini pejuang-pejuang tangguh ya senantiasa didampingi Allah ya dalam kondisi apapun. La tahzan, jangan bersedih. Allah selalu bersama kita. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita mulai saja tanpa ya sudah terlalu banyak prolognya. Jadi kalau kita katakan sebuah ridho ya, kita kembali kepada konsep di dalam Al-Quran. Bagaimana ridho itu sendiri Allah berikan. Ridho itu penempatan kata yang luar biasa. Ya, ridho itu ada di dalam hati. Jadi kalau mereka sungguh-sungguh ridho, walau annahum radu ma atawullah, sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah, apapun. Rasuluhu dan Rasulnya, wa qalu hasbunallah, maka mereka mengatakan cukuplah Allah bagi kami. Kami tidak butuh paranormal, tidak butuh dukun, tidak butuh tabib, tidak butuh guru-guru spiritual yang hanya sekedar menambah kebingungan kami. Kami cukup membutuhkan Allah. Nah, inilah orang yang ridho. Apapun yang Allah berikan. Kemudian di dalam hadis dikatakan, jika sesuatu menimpamu, maka jangan kalau aku begini, pasti nggak begini. Iya, betul, Umi. Coba kalau aku dulu nggak operasi, pasti nggak mati. Coba kalau saya begini, coba nah. Sebagai feedback ya buat Bu Silvana dan Mbak Feby, Bu Dr. Dewi, saya ini mantan atlet karateka sabuk hitam Jabar. Masya Allah, luar biasa, perempuan hebat. Ya. Saya sempat baca di sini. Oh sudah ya Mbak Feby ya. Saya baca di sini. Ya, di buku ketiga saya, itu di buku ketiga ya, Mengejar Pelangi. Ya, jadi saya atlet karate sabuk hitam Jabar. Saya sudah atlet ya. Ya. Kemudian saya juga atlet renang junior Pemprov DKI. Masya Allah, Ya. luar biasa. Bahkan tahun 97 saya memenangkan juara Olimpiade lepas pantai kritis Jogja. Masya Allah. Dan itu Olimpiade itu diikuti oleh beberapa atlet dunia ya renang, dan alhamdulillah saya memperoleh perak saat itu ya untuk cabang renang. Coba Ibu Silvana bayangkan kalau renang di kolam dengan renang di laut, kira-kira berat nggak? Berat di laut, Umi. Berat di laut, Masya Allah. Ya, ternyata luar biasa. Kemudian saya juga Paskibra Jabar tahun 97 ya, Paskibra Jabar tahun 87, maaf. Ya, jadi secara fisik saya sehat. Ya, secara fisik saya kuat. Ya, saya pernah dihadang oleh preman di daerah Ciputat waktu saya sedang main di Ciputat. Itu saya biasa naik motornya trail, Busil. Iya. Motor trail ya, motor laki-laki yang besar. Betul. Ya, saya kemudian dirampas motornya oleh preman-preman di daerah Ciputat. Akhirnya saya berkelahi. Akhirnya saya ya 4-1, 4 preman. Itu Umi tomboy banget ya. Iya. Ya, alhamdulillah yang satu saya buat muntah karena saya tendang perutnya. Yang satu lagi giginya rontok 2, berdarah, saya pukul. Ya, yang satu lagi saya jambak rambutnya sampai rambutnya rontok di tangan saya. Ya, yang satu lagi lari tunggang langgang. Ya, karena saya pikir jarinya patah karena saya lumpuhkan. Ibu Sil dan yang lain mungkin membayangkan betapa kuatnya saya. Ya, betapa kuatnya saya. Tapi qadarullah, saat saya meninggalkan renang, meninggalkan karate, meninggalkan tomboy dan cowboy saya,
Bismillah saya hijrah. Tahun 92 saya hijrah menutup aurat. Saya hijrah menapaki jalan dakwah. Saya hijrah untuk mengenal Allah lebih dekat. Saya mulai mencintai Al-Quran. Saya mulai menikmati sholat tahajud. Allah berikan ujian maha dahsyat. Ayah saya tercinta berpulang ke rahmatullah tahun 93. Tahun 94 saya divonis kanker. Ya Allah. Jadi bertubi-tubi Allah memberikan. Alhamdulillah 7 kali operasi sudah saya lalui dan beberapa jahitan hari ini saya nikmati. Jadi kalau hari ini saya pakai kacamata karena saya mengalami kerusakan mata. Hari ini telinga kanan saya tuli, jadi kalau Mbak Feby ketemu saya jangan bicara di sebelah kanan karena telinga kanan saya tuli. Kenapa? Karena saraf pendengaran saya putus ya, karena ada laser. Apa yang terjadi? Perlahan demi perlahan tubuh melemah. Seiring dengan berjalannya waktu makin melemah kondisi saya. Dengan jantung yang sudah rusak, dengan paru yang sudah terinfeksi, dengan kondisi tulang yang sudah osteoporosis, dengan kondisi diabetes yang begitu sangat menakutkan, saya menjalani hidup ini. Sampai kemudian 2017, orang yang paling dekat dengan saya, orang yang menerima saya dengan segala kekurangan dan kelebihan, orang yang mensupport dakwah saya, yaitu suami saya tercinta, dipanggil Allah. Secara logika, yang sakit itu Umi. Yang bolak-balik ke rumah sakit itu Umi. Yang mondar-mandir ke ICU itu Umi. Tapi qadarullah Allah mengambil suami. Beliau orang sehat, beliau tidak merokok, beliau tidak kopi, beliau vegetarian. Beliau tidak pernah melakukan hal-hal yang membahayakan. Bismillah, beliau sehat. Tetapi Allah lebih dulu memanggil orang yang sehat ketimbang orang yang sakit. Itu artinya kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya kematian milik semua orang yang hidup, bukan milik penderita kanker. Kematian itu akan menghampiri baik yang sakit maupun yang sehat, baik muda maupun tua, baik kaya maupun miskin, baik laki maupun perempuan. Yang wajib kita lakukan bukan takut kepada kematian. Yang wajib kita lakukan adalah mempersiapkan bekal yang banyak agar kematian itu menjadi sesuatu yang indah kita hadapi. Dan agar kematian itu akan berbuah manis, yaitu keridhaan Allah dan keridhaan kita dalam menerima husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada kata yang bisa saya ungkapkan. Hari ini saya masih hidup karena Allah memberikan saya kekuatan. Hari ini saya masih hidup karena Allah memberikan saya kehidupan. Mungkin kalau Bu Silvana sudah membaca lebih indah dari berlian. Ya, buku itu. Ada seorang profesor dari Jerman yang sedang mengadakan riset di rumah sakit kanker. Kemudian beliau bertanya kepada saya, "Misteri, apa yang membuatmu kuat? Apa yang membuatmu bertahan hidup?" Kemudian saya katakan, saya lemah. Saya tidak punya kekuatan. Yang kuat adalah Allah, Tuhan saya. Kemudian beliau bertanya, "Who is your God?" Siapa Tuhanmu? Kemudian saya katakan, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, "Who is your God?" Tuhan itu Allah. Kemudian dikatakan, "Where is your God?" Di mana Tuhan? Kemudian saya katakan, Allah in my heart. Allah in my mind. Allah in my sleeping. Allah every time. Allah in my life. I am not alone. Saya tidak merasa sendiri. Ada kekuatan Allah. Ada kekuatan yang mendorong kita untuk kuat hari ini. Jadi kalau hari ini saya, Mbak Feby, Mbak Sil, semua yang hadir di sini tetap hidup bukan karena kita kuat, tapi karena Allah yang memberikan kehidupan. Kalau hari ini kita masih tetap berada di tengah keluarga, karena inilah kemurahan Allah. Inilah kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian kita bicara tentang ridha. Ridha itu infinitif dari kata radhiya, rela, menerima, lapang, merasa cukup,
merasa tidak butuh sesuatu kecuali Allah. Nah, itulah ridha. Jadi kalau kita katakan ridha itu secara teori itu kata Mbak Febi tadi bilang mudah ya. Tapi prakteknya tadi Bu Silvana bilang belum tentu mudah. Karena ridha itu luar biasa. Kehilangan satu persatu gigi. Kehilangan satu persatu selembar demi selembar rambut. Bu Silvana sekarang Umi udah nggak punya rambut. Umi botak. Lontar. Saya setahun lalu botak, Umi. Sekarang udah ada tumbuh sedikit. Iya, tapi Umi nggak tumbuh ya. Bohongan. Udah Jadi pakai sebenarnya masih botak. sudah pakai seledri, sudah pakai kemiri, lidah Iya. buaya apa saja, mungkin Minyak kemiri. qadarullah ya. Qadarullah tidak tumbuh. Tidak tumbuh, Umi. Tidak tumbuh ya. Tumbuhnya hanya beberapa. Jadi diinikan ya. Kalau tadi ridha, sekarang definisi takdir. Takdir itu dibagi dua, Bu. Takdir itu artinya ketetapan. Takdir itu ketetapan, ketentuan yang Allah gariskan bagi hamba-Nya. Di dalam Al-Quran ada qadha wa qadar. Qadha wa qadar. Qadar itu ketetapan Allah yang sifatnya ajali. Ajali itu sudah ada sebelum kita lahir, sebelum itu sudah ada. Berupa kepastian, peraturan, ukuran sudah ada. Laki perempuan lahirnya kapan, di mana itu qadar. Sementara qadha adalah saat terjadinya atau kelanjutan dari pelaksanaan qadar. Ya, misal seorang yang hamil itu ditentukan qadarnya perempuan. Ya, qadarnya lahir perempuan, tapi kemudian qadhanya dia lahir di rumah sakit atau lahir di kebun singkong, itu qadar. Ya, ketetapan yang setelah qadha itu dinikah. Jadi pada saat orang mengatakan bahwa jodoh adalah sebuah takdir, betul. Tetapi bertemunya ada yang melalui kafe, melalui masjid, melalui ta'aruf itu qadha. Ya, jadi diinikan. Jadi kalau qadar kita diberikan qadarullah berupa penyakit. Qadarullahnya kita diberikan ujian luar biasa, rasa sakit. Tapi qadhanya ada yang diberikan kemudahan, ada yang diberikan kesulitan. Ada yang diberikan kesempurnaan berupa kekuatan, ada yang diberikan kelemahan, yaitu qadhanya. Maka dikatakan dalam hadis, la yaruddul qadaru illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qadar Allah kecuali doa. Jadi qadar itu bisa berubah. Ketetapan yang telah Allah tetapkan bisa berubah. Ya Allah, sudah 20 tahun aku tidak diberi keturunan, ya Allah. Memang sudah ditetapkan ujianmu adalah masalah keturunan. Tapi saat kita berdoa siang malam, kita memohon kepada Allah, tidak bosan melakukan amal-amal soleh, maka Allah rubah qadar. Allah berikan kita anak, keturunan. Qadar kita akan mati tahun 2021. Tapi kita punya doa di malam Lailatul Qadar. Kita punya doa di sepertiga akhir malam. Kita punya doa yang luar biasa dari orang-orang yang menyayangi kita. Doa dari anak yatim yang kita santuni. Doa dari orang tua yang ridha terhadap kita sebagai anak. Doa dari seorang suami yang ridha terhadap kita sebagai seorang istri. Maka dia akan merubah ketetapan Allah. Jangan putus asa. Karena kita tidak tahu takdir yang Allah berikan kepada kita. Ini dinyatakan di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abraham, ya, Ibrahim Al-Hamid, ya. Kalau ibu-ibu bisa beli bukunya. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Bicara tentang ridha, maka ridha itu bersumber pada dua. Yang pertama, ridha ridhanya Allah. Yang kedua, ridhanya manusia. Di dalam Quran surat 5 ayat 22 itu dikatakan ridhanya Allah itu adalah ketundukan kita. Bentuk penghambaan kita kepada Allah. Yang kedua, kita ridha diperintah. Kita beridha menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kita ridha.
Kita lapang dada disuruh puasa 1 bulan. Kita lapang dada disuruh zakat. Kita menerima larangan-larangan, walaupun larangan itu menyenangkan, mengenakan, tetapi kita patuhi larangannya. Itulah ridha. Kita ridha pada ketetapan dan takdirnya. Tidak ada manusia yang mau hidup miskin. Tidak ada manusia yang mau sakit. Tidak ada manusia yang mau cacat. Tidak ada manusia yang mengalami kehidupan yang menyakitkan. Tidak ada manusia yang mau mengalaminya. Tapi terkadang keinginan kita tidak sama dengan kehendak Allah. Di balik kehendak Allah ada hikmah. Di balik kehendak Allah ada maksud yang ingin Allah sampaikan. Hanya orang-orang beriman yang mampu berpikir akan hal itu. Itulah Allah. Makanya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak hafal di dalam salah satu surat juz amma, ya, bunyinya radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha terhadap kita dan kita ridha terhadap Allah. Kemudian ridha dari manusia. Ridhanya orang tua terhadap anak. Ya, dikatakan ridha Allah wa ridha walidain. Ridhanya Allah terletak pada ridhanya orang tua untuk anak. Maka bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang masih memiliki orang tua adalah salah satu pintu surga kita. Maka muliakan mereka, bahagiakan mereka. Jangan sakiti mereka. Karena ridhanya orang tua adalah ridhanya Allah. Murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Kemudian ridhanya suami terhadap istri. Kemudian ridhanya manusia terhadap manusia lain. Makanya mohon maaf Bu, orang yang amal solinya banyak, tetapi kezalimannya banyak kepada manusia lain, maka amal solinya akan diambil pada orang-orang yang telah dizaliminya. Makanya kita mohon maaf kalau bertemu, perbanyak minta maaf, perbanyak ya silaturahim agar meruntuhkan dosa-dosa kita dari manusia lain. Yang tidak boleh ridha terhadap 2 hal. Ridha terhadap dunia, tunduk kita pada dunia. Tunduk kita kepada hawa nafsu, jangan. Dan yang kedua, jangan tunduk kepada orang fasik. Orang yang memerintahkan kita untuk durhaka kepada Allah, tidak ada ketundukan. Maka jangan ridha kepada orang fasik. Hatta sekalipun itu orang tua. Hatta sekalipun itu suami. Bila itu mengajak pada kekufuran kepada Allah, kedurhakaan kepada Allah, maka tidak ada keridhaan di balik 2 hal ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Kita mengenal ada kualitas tingkatan dalam menerima ketetapan. Waktu saya divonis kanker, yang pertama kanker nasofaring, yang kedua kanker trakea, yang ketiga kanker otak stadium 3B, yang keempat kanker ovarium kanan, yang kelima kanker abdomen, dan yang keenam kanker stolon. Apa yang terjadi? Terluka saya. Tapi kemudian saat saya mengalami 3 kanker di perut, dokter memvonis saya tidak bisa punya anak. Alangkah galau. Mungkin kalau bahasa internet itu gegana. Gelisah, galau, dan merana. Baper tambah lagi. Baper, ya. Super baper. Sama seperti yang dialami Mbak Feby. Saya menangis. Kenapa? Saya dulu atlet dengan kegagahan, dengan kekuatan. Tapi kemudian kalah dengan 1 kata kanker. Kalau Allah berkehendak menguji kita, maka tidak ada manusia yang bisa menghindari dari ujian dan cobaan Allah. 1 kata kanker bisa melemahkan semua tubuh saya. Jadi ada yang menerimanya dengan as-sabru, dengan kesabaran. Sabar ini artinya menerima walau masih mengeluh. Di dalam Quran surat Al-Ma'arij dikatakan sesungguhnya manusia diciptakan dalam keluh kesah. Kenapa diciptakan dalam keluh kesah? Karena dengan mengeluh kita membutuhkan yang maha kuat, yang maha mendengar, yang maha menyembuhkan. Makanya kita kalau mengeluh wajar. Tetapi ada yang lebih baik, yaitu peringkat kedua. Ikhlas. Ikhlas itu sudah menerima dengan lapang dada tanpa mengeluh.
Jadi bedanya apa Umi? Kalau sobru, dia menerima walau masih mengeluh. Contohnya gimana Umi? Ya Allah, saya sakit, ya Allah, saya nggak kuat, ya Allah. Ya Allah, saya udah berobat, tapi saya, ya Allah, padahal saya, nah itu udah mengeluh. Tapi wajar Umi, wajar. Berarti Ibu level 3, baru sabar. Kalau orang yang sudah ikhlas, setiap kali rasa sakit mendarat kita, istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sudah nggak ada ngeluh lagi. Kemudian mindset kita, pola pikir kita mengatakan saat kita sedang diberi penyakit oleh Allah, diberi ujian, diberi cobaan musibah apapun, kita sadari, kita yakini saat itu Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Maka kalau orang yang sudah level the best, Allah, maka dia disuruh bersyukur. Masya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau beri aku penyakit, tapi Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, Engkau beri penyakit, tapi Engkau berikan kemudahan. Ya Allah. Ajarkan aku bersyukur, ya Allah. Ya Allah. Jadi ada orang yang bertanya ke saya. Ya. Saya rawat inap 9 bulan, Mbak Febri. Ya Allah. Rawat jalan 21 tahun. Ya Allah. Sampai sekarang ya Ustazah ya? Sampai sekarang. 22 tahun. Saya capek di kemo, 42 kali kemo dalam 7 paket. Saya capek di radiasi 38 kali hingga muka saya gosong. Saya capek disuntik ribuan kali. Saya capek minum obat. Tapi setiap kali saya membayangkan bahwa sakit ini, Allah sedang hapus dosa-dosa saya. Allah sedang angkat derajat saya. Maka timbullah rasa syukur saya. Allah, Alhamdulillah, Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Ya Allah, saat dokter mengatakan saya tidak bisa punya anak, Engkau berikan aku 2 anak yang lahir dari rahimku. Saat Engkau berikan kesembuhan, ya Allah, Engkau berikan anak-anak yang luar biasa. Kemudian saat suami diambil oleh Allah, awalnya saya sedih, tapi kemudian saya bersyukur, ya Allah, hanya Engkau yang melindungi aku. Engkau ingin, Engkaulah yang melindungi aku. Engkau ambil orang tuaku, Engkau ambil orang tuaku, Engkau ambil mertuaku, Engkau ambil suamiku. Tapi Engkau berikan 2 jagoan yang mendampingiku. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kita dustakan? Tengoklah ibu-ibu, bapak-bapak, sakit tapi ada suami yang mendampingi. Sakit tapi diberikan rezeki. Sakit diberikan kemudahan dalam berobat. Bukankah ini kebaikan Allah? Jadi kalau ridha itu adalah menerima, menjalani, dan berusaha mensyukuri, melihat kebaikan Allah yang begitu banyak di tengah ujian dan cobaan yang menderap. Inilah ridha. Jadi kalau kita bicara mungkin ini jilbabnya cantik ya, dari belakang mungkin ini Mbak Feby atau Bu Silvana ya. Dikatakan takdir itu hatiku tenang, kata Umar Ibn Al-Khattab. Karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan aku tidak akan pernah terjadi takdirku. Jadi kalau Allah menerapkan takdir, maka tidak ada yang bisa lewat. Dan kalau memang sesuatu itu lewat dari kita, rezeki, jodoh, anak, maka tidak akan pernah terjadi kalau itu menjadi milik kita. Jadi segala sesuatu sudah Allah tetapkan. Hidup, mati, lapang, sempit, tua, muda, proses lahir, ada yang bercerai, itu semuanya ketetapan. Manusia tidak ada yang bisa meraba. Ada 4 yang harus kita yakini. Mohon dicamkan ya Bu ya, ini berdasarkan buku yang saya baca dan berdasarkan pengalaman hidup saya. Yang pertama, pahami, yakini
bahwa setiap kejadian yang terjadi di alam atau pada diri sendiri tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Ma asabahum min musibah illa biiznillah. Tidak akan terjadi musibah pada diri kita kecuali atas izin Allah. Maka saat ini kita sakit karena Allah. Saat ini kita sehat karena Allah. Saat ini kita punya anak punya karena Allah. Yang kedua, tidak ada manusia yang bisa meramal, mengetahui takdir masa depannya, tidak ada. Jadi kalau kemarin Mama Loren bisa meramal kematian, itu bohong. Tidak ada yang bisa. Karena itu perkara gaib. Dan hal-hal yang gaib hanya Allah yang tahu. Manusia hanya diberikan pengetahuan sedikit saja. Kemudian yang ketiga, tidak ada ketetapan Allah yang menzalimi. Tidak ada. Tidak ada. Inna Allah la zalimun 'alan nas. Tidak ada. Allah menzalimi manusia. Kalau kita merasa dizalimi oleh Allah, kalau kita merasa Allah tidak adil, itu karena iman kita lemah. Ya. Yang terakhir, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menahan atau mempercepat. Jadi kalau kesembuhan itu menjadi hak kita, maka Allah sembuhkan. Tapi kalau penyakit itu masih ada dalam diri kita, bisa jadi karena Allah ingin selalu berdekatan dengan kita. Itu kehendak Allah. Ibu, di dunia adalah perjalanan menuju mati. Ada yang sukses dalam husnul khatimah, ada yang gagal dalam su'ul khatimah. Semua manusia tidak tahu sampai kapan ia hidup. Tetapi semua manusia tahu bahwa hidup di dunia hanya sementara. Kita ini tidak lama, Bu. Jadi don't worry, jangan bersedih. Jangan khawatir terhadap apa yang Allah berikan hari ini kepada kita. Hidup di dunia tidak pernah lepas dari ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu adalah masalah yang silih berganti mengampiri. Bagaimana kita bisa ridho? Inilah yang menjadi tugas kita. Kadang kita berurai air mata, menangis meratapi apa yang sudah Allah beri. Kadang ada sebagian wanita menjerit histeris, tidak terima, marah. Kenapa harus saya? Kenapa saya yang menerima ujian berat seperti itu? Ada yang melarikan diri dalam kesenangan sementara. Didugem di kafe, diskotik, tur Eropa. Ada yang bolak-balik umroh, menangis di depan Ka'bah, tapi toh tidak mengurangi kesedihannya. Karena itu adalah kamuflase dari sebuah pelarian. Ketenangan ada di dalam hati. Ridho itu ada di dalam hati. Ada yang menyendiri. Ada yang kemudian melarikan diri dari hal-hal narkoba. Hilang kontrol diri. Dan akhirnya putus asa. Na'udzubillah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi minna. Makanya kalau kita katakan ada dua perbedaan sikap kita dalam menerima takdir. Ada yang marah tidak menerima asyakat, dan ada yang ridho menerima ridho. Yang pertama, kalau orang yang tidak menerima takdirnya, dia marah, dia gelisah, dia galau. Kemudian tingkah lakunya menjadi kasar, emosi, yang tadi Bu Silvana katakan baper, supersensi, kemudian sedih dengan berlebihan, meratap, meraung. Semua orang dikabarkan keluh kesahnya, sehingga semua manusia mengetahui masalahnya. Ada perasaan iri terhadap orang yang sehat. Enak ya jadi dia. Dia aja nggak sholat aja sehat. Kenapa saya yang sholat sakit? Dia aja yang nggak pernah ibadah aja kaya. Kenapa saya yang sering ibadah miskin dan sebagainya? Inilah orang yang tidak terima takdir. Kemudian tidak mampu berpikir sehat. Ya, logikanya telah tertutup oleh hawa nafsunya. Akhirnya menghalalkan segala cara. Mendatangi dukun-dukun, paranormal. Mendatangi orang-orang dengan latar belakang syirik. Kemudian menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu nih.
Gara-gara saya nikah sama kamu, jadi hidup saya seperti ini. Inilah orang-orang yang tidak ridho. Kemudian sulit move on dari kegagalan. Merasa putus asa, cenderung pesimis dan mudah menyerah. Saya capek di kemo. Saya capek bolak-balik masuk kamar operasi. Saya sudah tidak mau lagi. Saya masa bodoh amat. Saya nggak mau lagi berobat. Nah, ini orang yang menyerah. Padahal berobat itu, Bu, saat kita mengerang kesakitan, kemudian kita istighfar, maka disitulah runtuh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Saat kemudian kita ridho, maka hati lebih tenang, Bu. Tidak ada yang kita pikirkan kecuali Allah. Perilaku kita terkontrol, tetap baik, santun. Tidak tampak kita punya masalah, padahal kita banyak masalah, tapi kita pintar, kita cerdas dalam memanage hati. Mampu berpikir realistis. Kalau memang operasi harus kita jalani, why not? Kenapa tidak? Tapi saya takut A, B, C, D, saya takut A, B, saya takut rambut rontok, saya takut. Itu menjadi bagian dari resiko konsekuensi. Berusaha introspeksi, mengambil pelajaran dari segala peristiwa yang terjadi. Mungkin bisa jadi iman saya harus kuat dengan adanya ujian. Orang yang ridho, Bu, orang yang bergegas bangkit dari keterpurukan dan berusaha menerima apapun ketetapannya, bukan mengeluh, bukan merengek, bukan menangis, karena menangis hanya melemahkan hati kita. Perbanyak istighfar. Saya membayangkan, Bu, saat saya di kemo, saya lemah. Tidak ada suami. Kemudian saya katakan kepada Allah, ya Allah, hasbunallahi wa ni'mal wakil. Cuma Engkau yang memberikan hamba kekuatan. Berikan hamba kekuatan. Alhamdulillah kemo selesai. Datang lagi kanker berikutnya, operasi lagi. Operasi belum kering jahitan, harus di kemo lagi. Sampai kemudian saya mengalami 7 bulan lumpuh di kursi roda. Saya harus menjalani akupunktur. Saya jalani dengan jarum-jarum panas di lutut saya. Ya Allah, aku hanya butuh Engkau, ya Allah. Tiba-tiba saya punya kekuatan. Tiba-tiba saya punya kemampuan untuk menahan sakit itu. Semua itu karena Allah. Inilah efek dari ridho. Tidak ada manusia yang kuat. Semua kekuatan dari Allah. Optimis dan pantang menyerah. Orang ridho itu optimis. Bismillah, karena kita tidak tahu besok mau bagaimana. Jalani aja, Bu. Today is today. Hari ini ya hari ini. Yeah, today is today. Ya. Terus overthinking jauh-jauh. Iya. 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 Do it. Ya, lakukan. Do it. Lakukan. All the best. Lakukan yang terbaik bagi diri kamu. Jangan mengeluh. Iya, ridho. Jadi ada orang bertanya, Umi, kenapa saya sulit ridho? Jangankan ridho, Umi, sabar aja saya belum. Ikhlas aja saya belum menjalani hidup. Ada yang masalahnya suami, masalahnya penyakit, ada yang kena autoimun, ada yang kena peradangan, ada yang harus disuntik tiap bulan, ada yang anaknya, ada yang tidak punya anak, ada yang belum dapat jodoh, ada yang rezekinya, dan sebagainya. Kenapa saya sulit ridho? Ada 4 faktor. Kenapa kita sulit ridho? Yang pertama, karena interaksi kita dengan Allah jauh. Hubungan kita jauh dari Allah. Salat kita tidak bermakna. Kita hanya sekedar mendirikan sesuatu yang fana tanpa ada ruh di dalam salatnya. Kita hanya mengingat Allah saat sedih, tapi saat bahagia kita jarang menyebut Allah. Hubungan yang jauh dengan Allah akan menyebabkan kering rohani kita. Dan yang kedua, minimnya pemahaman agama. Orang tidak tahu apa dan bagaimana sakit itu seperti apa. Saat Bapak Ibu tahu bahwa di balik sakit itu adalah bentuk mahabbatullah, cinta Allah kepada kita, maka kita mampu menikmati sakit itu sebagai cara kita untuk berdekatan dengan Allah.
Nah inilah, karena minimnya agama. Ada orang yang sakit dirawat 1 bulan tidak sholat dalam 1 bulan alasan sakit. Karena minim agama. Sholatlah. Kalau tidak bisa wudhu, tayamum. Kalau tidak bisa tayamum, maka ditayamumkan oleh orang yang ada di sekitar kita. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa menggerakkan tangannya, gerakan mata kita. Nah inilah. Karena minimnya. Kemudian hati yang berpenyakit, iri, dengki, sombong, hati yang kasar, keras. Maka saat diberi masalah, diberi ujian dan cobaan, dia tidak ridho. Kemudian yang terakhir, hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Semua diukur dengan kemewahan, semua diukur dengan kegemilapan, dengan fasilitas. Ini yang menyebabkan orang jadi takut mati. Inilah hubbud dunia. Dan seperti itu. Jadi ada orang yang, mohon maaf ya Bu, bertanya ke saya, Ustazah maaf, Ustazah MCU duitnya dari mana? Terus terang Bu, saya tidak pakai BPJS karena suami saya meninggal juga tidak buat BPJS. Saya untuk bayar BPJS pakai uang apa? Karena sudah terserap dengan biaya studi. Jadi saya bersandar hanya kepada Allah, ya Allah. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan, anak saya jarang sakit. Jadi hampir setahun sekali, alhamdulillah. Jarang ke rumah sakit. Jadi kalau pusing-pusing sedikit pakai herbal. Alhamdulillah, inilah bentuk pertolongan Allah. Jadi apa yang terjadi saat saya mau MCU, medical check up? Ibu, saya kalau MCU menghabiskan lebih dari 10 juta per 3 bulan. Uang dari mana Bu? Saya tidak bekerja. Saya hanya ustazah. Tetapi Allah Maha Kaya. Allah cukupkan. Allah berikan. Allah lapangkan rezeki saya sehingga saya mampu MCU dengan kemandirian saya. Allah Maha Kaya. Kemudian kita bicara tentang kekuatan itu sendiri. Adanya kedekatan hubungan dengan Allah. Ada menimbulkan ketenangan hati. Ini efeknya luar biasa. Membentengi diri dari berbagai bentuk maksiat. Ini kalau ridho ini luar biasa. Memupuk rasa sabar dan syukur. Ada mendatangkan ridho Allah, hidup terasa menjadi lebih mudah dan barokah. Alhamdulillah saya tidak punya hutang. Alhamdulillah. Ibu, anak yatim kandung saya 2. Tapi saya punya anak yatim 12 anak orang. Mereka sekolah. Mereka ada yang di pesantren, ada yang di SD, SMP, SMA. Sebelum suami saya meninggal, mereka sudah tanggung jawab kami. Saat suami meninggal tidak terhenti. Allah menitipkan rezeki mereka ke saya. Dan alhamdulillah hingga detik ini mereka tetap sekolah. Nah, itu artinya apa, Bu? Hidup itu jadi lebih mudah kalau kita ridho. Kemudian menumbuhkan kekuatan ibadah dan amal-amal soleh. Saya mau tanya sama Mbak Febi. Mbak Febi, kira-kira saat sakit atau saat sehat kita lebih sering menyebut dan mengingat Allah? Dibuka, moodnya dibuka. Iya. Mungkin lagi proses dibuka sama panitia. Umi, gimana Umi? Saya juga boleh dong ditanyain. Boleh, Bu Sil, boleh. Ya. Saat sakit atau saat sehat kita lebih sering menyebut Allah. Saat sakit Umi. Saat sakit. Kenapa, ya. Bu? Ya, dengan menyebut nama Allah tuh rasa sakitnya jadi lebih mendingan gitu. Dan memang sudah biasa kalau sakit itu kita menyebut nama Allah. Seperti itu. Sekarang banyak istighfar atau banyak mengeluh? Nah, masih disertai mengeluh juga, Umi. Ya. Kadang sakitnya kelewatan, kadang yang mengeluh, ya Allah, kok sakit gitu. Ya, betul, ya Allah, sakit banget gitu loh kalimatnya. Ada Allah yang sakit. Jadi besok dirubah ya, mengeluhnya cara Nabi Ayub alaihissalam. Iya. Nah, ini kebetulan Mbak Gina juga udah dibuka itu mic-nya. Monggo Mbak Gina. Ya, jadi diinikannya ada kekuatan
Nabi Ayub itu kalau mengeluh itu, alhamdulillah ya Allah sakit ini. Nah, alhamdulillah ya Allah sakit ini, begitu Ya sakit Allah. alhamdulillah. Jadi di depannya ada alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ya Allah sakit gitu. sakit ya Allah, alhamdulillah sakit ini mendekatkan aku kepadamu ya Allah. Ya Alhamdulillah dengan sakit ini ya Allah engkau gugurkan. Jadi itu adalah sangkaan kita kepada Allah. Oh iya 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 iya. Saya begitu. Jadi setiap kali kemo saya sakit, saya akan mengatakan alhamdulillah ya Allah. Dengan sakit ini saya sering menyebut namamu ya Allah, karena aku butuh engkau ya Allah. Iya. Ya Allah, saat kau ambil suamiku, engkau berikan hamba kekuatan. Alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa menjalani. Jadi setiap alhamdulillah itu mendatangkan sugesti positif. Mendatangkan pemikiran yang positif. Dan itu akan mempengaruhi fisik kita. Inilah sugesti positif ini dipengaruhi oleh kekuatan hati. Hati dulu yang berbicara. Jadi kalau kita sering menyebut Allah, di situ hati tenang. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kenapa kita sering marah? Karena kita nggak menyebut Allah. Kita nggak mengingat Allah. Yang disebut zikrullah bukan hanya menyebut. Zikrullah mengingat Allah. Kalau zikrullah hanya diartikan sebagai menyebut Allah, salah. Zikrullah menyebut dan mengingat Allah dimanapun, dalam kondisi apapun, dan bagaimanapun kita saat itu. Saat kita mau marah, kemudian kita berzikir, astagfirullah, ya Allah, ampun, ya Allah, ada efek ketenangan. Itu namanya betul berzikir. Tapi saat, katakanlah ada Ibu Cindy, istighfar, astagfirullah, banting pintu, sampai engselnya copot, itu belum zikir. Ya, ada Bu Silvana misalnya banting HP, lagi marah tapi istighfar, astagfirullah, banting HP, itu belum zikir. Karena zikir itu ada efeknya. Tenang. Jadi kalau ibu istighfar masih banting pintu, masih banting HP, masih ngomel, masih nyubit anak, masih ngeluh, masih nangis, masih lebay, ya, kalau bahasa Umi lebay. Sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis, itu berarti bukan zikir. Gitu ya. Kalau zikir cuma dikatakan sebagai menyebut Allah, seorang maling yang akan mencongkel jendela orang, kemudian ini berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Itu apakah zikir? Tidak. Zikir itu ada efek. Efeknya adalah semakin dekat Allah, semakin tenang hatinya. Nah itu. Ya. Ridha di dalam hadis, ya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, sesungguhnya jika Allah mencintai, inna Allah idza habba qauman. Jika Allah mencintai suatu kaum, ibadahum fama radiya falahu ridha. Maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka Allah ridha. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa yang marah, maka Allah juga marah kepada. Jadi kita belajar untuk ridha. Caranya bagaimana? Yang tadi, 4 yang tadi. Jadi 4 yang tadi masih ingat bagaimana sulitnya kita ridha. Yang pertama adalah jauhnya hubungan kita dengan Allah. Maka yang pertama cara kita adalah dekati Allah. Yang kedua, kenapa sulit ridha? Karena minimnya ilmu agama. Maka perbanyak pemahaman agama. Melalui majelis-majelis taklim. Melalui tausiah para ustadz-ustazah. Melalui buku-buku yang kita baca. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa sulit ridha? Ya, karena ada penyakit di dalam hati kita. Maka obatnya cara ridha adalah bersihkan hati kita dari penyakit. Caranya bagaimana, Umi? Kalau membersihkan penyakit ada di dalam hadis yang dibuat lagu oleh Taufik Ismail yang dinyanyikan oleh Opik. Ya, tombol hati itu ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Saya tahu ini bahasa Jawa. Ya, oh kalau Umi nggak bisa ya. Jadi yang pertama tadabbur Quran supaya hati baik. Yang kedua perbanyak puasa Senin Kemis supaya emosi kita mulai lemah.
Ya, yang ketiga, perbanyak zikrullah agar hati kita lembut. Yang keempat, sujud bangun tengah malam, tahajud. Dan yang kelima, berkumpullah dengan orang solih. Insya Allah di grup MCC ini adalah kumpulan orang-orang solih-solihah. Amin, amin ya Allah. Nah itu, jadi kalau bagaimana caranya ridha? Yang empat tadi, yang pertama dekat sama Allah, yang kedua perbanyak wawasan agama kita, yang ketiga ayo bersihkan penyakit dari segala penyakit iri hati, dengki, dendam, sombong, bersihkan. Dan yang keempat, hubud dunia. Mulai sekarang jangan terlalu banyak mikirin dunia. Mengumpulkan kekayaan hanya untuk kesenangan, hanya untuk pamer. Membeli perhiasan hanya untuk kesenangan, tanpa mau bersedekah. Punya kekuatan untuk memikirkan tempat kembali kita. Punya bekal kita untuk menghadap Allah. Nah inilah yang tidak hubud dunia. Dikatakan semua manusia mengendaki segala yang terbaik kalau dalam diri kan. Ada yang bisa bantu Bu Cil? Ya Bu, Umi. Kesimpulan? Silakan. Iya Umi. Ini sudah di akhir ya Umi ya? Ya, ada yang bisa baca kesimpulan? Saya yang bacakan, apa Mbak Febi yang bacakan? Baik, silakan. Mbak Febi ya? Membacakan siapa saya? Oh ya sudah, baik. Kesimpulan dari materi hari ini adalah semua manusia menghendaki segala yang terbaik dalam hidupnya. Tetapi manusia sering lupa bahwa ada kehendak yang lebih tinggi dari kehendak, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, marah dan kecewa serta sedih yang berlebihan hanya akan melemahkan hati dan pikiran. Jadi lebih baik kita belajar untuk sabar dan ikhlas menjalaninya. Dan yang ketiga adalah keriduan kita akan segala perintah dan larangannya. Ridho terhadap ketetapan dan pemberiannya akan mendatangkan keridhaan Allah kepada kita. Dan apabila Allah sudah ridho, maka segalanya menjadi mudah dan enak. Kira-kira setuju nggak ya? Setuju Bapak Ibu. Setuju ya. Kemudian kita tutup dengan khotimah, ya kita tutup dengan khotimah dengan Quran surat At-Taubah ayat ke-59. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah. Jikalau mereka sungguh-sungguh reda dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata cukuplah Allah bagi kami. Cukuplah Allah bagi kami. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu. Inna ilallahi raghibun. Cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya. Dan demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Jadi kalau kita riba, Bapak Ibu, maka Allah berikan sebagian dari karunia-Nya yang luar biasa. Allah berikan kita kecukupan. Allah berikan kekuatan. Allah berikan kemudahan. Allah kucurkan rezeki. Allah berikan kita hidayah dan inayahnya. Allah bimbing kita untuk mampu melewati ujian dan cobaan. Maka ridholah. Terima segala apa yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Baik itu jodoh kita, anak keturunan kita, rezeki kita, kehidupan kita, tubuh kita. Dengan segala kekurangan dan kelebihan, terimalah dan ridholah. Ridho artinya menempatkan Allah di atas segalanya. Ridho adalah kekuatan hati untuk melapangkan diri kita menerima apa yang menjadi kehendaknya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga materi dari Umi bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Mangga silakan Ibu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Umi, Ustazah yang sudah menginspirasi kami semua pada hari ini. Insya Allah Umi, ilmu ini sangat bermanfaat bagi kami, survivor, dan juga caregiver, dan juga semuanya. Jazakallah khairan katsiran.